Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini. Kita akan membahas mengenai budaya positif, forum berbagi aksi nyata oleh saya sendiri, Hasbi Amali, calon guru penggerak angkatan kelima. Insya Allah kita akan membahas mengenai budaya positif ini ya, yang ada di sekolah. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar. Kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi dan implementasi. Pasti semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Nanti ketika misalnya ada sesuatu yang harus ditanyakan, Bapak dan Ibu guru bisa bertanya kepada saya. Kita beralih ke perubahan paradigma. Kita tahu bahwa seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Pandangan tentang dunia ini menurut teori stimulus respon dan teori kontrol disajikan pada tabel berikut ini. Jadi intinya perubahan paradigma itu harus ada di dalam pemikiran kita. Jangan sampai kita tidak mau berubah ya. Kalau misalnya tidak mau berubah berarti paradigma berpikirnya masih belum sempurna ya. Oleh karena itu, ketika ada sesuatu yang baik untuk diri kita, untuk sekolah kita, untuk murid-murid kita harus berubah menjadi ke arah yang lebih baik ya. Nah, kita lihat bahwa stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia itu berbeda ya. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama ya. Tetapi teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap anak memiliki perbedaan, tidak bisa disamakan. Satu sukanya sepak bola, yang satu sukanya voli, yang satu sukanya renang. Semuanya berbeda ya. Dan kebutuhannya juga berbeda. Yang ini ingin makan, yang ini ingin diperhatikan, yang ini ingin mendapatkan penghargaan, hadiah dan lain-lain. Pasti semuanya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap orang itu seharusnya bisa diperhatikan perbedaannya. Jangan sampai kita tidak memperhatikan perbedaan itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Tetapi dalam teori kontrol tentang dunia kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jangan sampai kita memaksakan kehendak. Kamu harus suka seperti yang saya suka. Tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan hal itu. Itu bergantung kepada keinginan masing-masing. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sesuatu itu harus ada tujuannya. Kita belajar ingin apa? Ingin pintar, ingin cerdas. Kita mengajar ingin apa? Ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti kalau misalnya tujuannya ingin tercapai, harus betul-betul diikhtiarkan dengan baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jangan menyalahkan orang lain. Ya. Karena kita itu sudah dewasa. Kita memiliki pemikiran, kita memiliki tindakan masing-masing. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah ya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mau mengontrol orang lain, ya, berarti kita juga harus betul-betul bisa mengontrol diri sendiri. Jangan memaksakan kehendak, ya, karena kehendak itu pada akhirnya berawal dan berasal dari kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal dan kolaborasi konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Misalnya kalian, ya, misalnya ada di antara anak-anak kita, ya,
yang mana sedang bertanding bola, ya. Yang satu tidak mau kalah, tidak bisa menerima kekalahan. Yang satu menang, sombong, ya. Berarti sama-sama tidak bisa berprinsip nih menang-menang, ya. Karena berpikir menang dan kalah. Kamu kalah suwe, kamu kalah kasihan. Nah, ya. Seharusnya bagaimana? Berpikir menang-menang. Ah, itu menang, nggak apa-apa. Nanti barangkali kita berlatih lebih giat lagi, kita akan menang. Ya, jangan sampai kita berpikir bahwa ya yang namanya menang kalah itu harus dilakukan. Tidak, karena kalau misalnya kita berpikir kita kalah hari ini, bisa jadi besok kita menang. Ya, tergantung dari pertandingannya itu, nantinya itu kita berlatih dengan rajin atau tidak. Ya. Nah, ini adalah Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, ya, mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang. Tempat untuk apa? Persemayan bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya sekolah itu diibaratkan pasar, ya, tidak nyambung. Ya. Tapi sekolah itu adalah apa ini? Ladang, tempat persemayan bibit, ya. Jadi seperti kebun, seperti sawah. Supaya apa? Supaya nanti murid-murid kita itu bisa berkembang, ya. Jangan sampai murid-murid kita itu diurus, ya. Misalnya, ya, ketika ada kebun nih, ya, tidak diurus, kira-kira akan terjadi apa? Ya. Akan terjadi yang namanya gersang. Kemudian juga tumbuhannya tidak tumbuh. Kemudian juga sekolahnya itu boro-boro akan maju, ya. Justru akan, ya, dijadikan sebagai tadi, bisa jadi pasar, bisa jadi nanti tidak ada yang tumbuh di dalam kebun itu, ya. Jangan sampai seperti itu. Dan guru itu ibaratnya petani yang bisa memelihara, ya, bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur dan lain sebagainya, ya. Jangan sampai kebunnya dibiarkan supaya gersang, akhirnya ditempati oleh orang lain dengan tempat-tempat yang tidak baik, ya. Jangan sampai seperti itu. Harus dijadikan sebagai kebun, ya. Nah, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, dan kita harus mengupayakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dan dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Sudah bisa kan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Bisa, insya Allah. Karena itu penting untuk diri kita sebagai guru dan juga sebagai murid. Ya, kita semua itu harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, contohnya bagaimana? Pelajar yang memiliki akhlak yang mulia itu seperti apa? Memahami ajaran agama dan menerapkan di dalam kehidupan. Jangan sampai, ya, buang sampah sembarangan. Kita tahu bahwa anadopatu minal iman. Maka ilmu buang kepada temannya. Ya. Salah, ya. Kita misalnya, ya, anjing sia goblok, ya, astagfirullah, ya. Nah, kenapa kita bisa melakukan itu? Karena terbiasa bergaul dengan orang-orang yang seperti itu juga. Akhirnya terpengaruh. Betul tidak? Nah, jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, ya, kita ingatkan supaya tidak berkata yang buruk. Daripada berkata yang buruk, lebih baik diam, ya. Betul tidak? Ya. Kemudian bernalar kritis, ya. Artinya pelajar yang bernalar kritis itu mampu secara objektif memproses, ya, informasi baik kuantitatif maupun kualitatif, ya. Artinya apa? Jangan mudah percaya hoak, ya. Sekarang bertebaran hoak, ya, berita bohong. Percaya begitu saja, ya. Nah, jangan sampai kita termakan hoak, akhirnya kita mengikuti berita bohong itu. Ada yang meninggal, ya, nanti kiamat, ya, 2023. Nah, misalnya kita percaya, akhirnya kita ikut-ikutan aliran sesat. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus bernalar kritis, berpikir dengan baik.
Kemudian bergotong royong ya, jangan sampai sebagai pelajar ya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama dengan sukarela ya. Pilih-pilih misalnya abi mah mau ngiringan soalnya naon nantinya ya ketika bergotong royong kerja bakti nggak ada duit, capek ya, padahal saya harus kerja. Nah, jangan sampai berpikir seperti itu ya. Kita harus bergotong royong membersihkan lingkungan karena untuk apa manfaatnya? Nanti untuk kita juga. Kalau misalnya kita tidak membantu, mau kalian dicuekin, nah ya, mau kita ya ditinggalkan oleh orang lain karena tidak membantu ya sesama masyarakat. Kemudian harus kreatif ya, pelajar yang kreatif itu bisa memaksimalkan potensi dirinya ya dan bisa berpikir dengan maksimal dengan memanfaatkan yang ada. Misalnya murid kita tidak punya buku ya untuk menulis ya. Gimana caranya supaya punya buku? Dipambeliin ya, dibelikan oleh gurunya misalnya ya, oleh uang kas misalnya kan bisa. Atau misalnya bukunya sudah habis, bagaimana caranya? Kreatif sendiri, bikin buku sendiri dari kertas-kertas yang tersisa ya. Kan suka ada buku-buku yang belakangnya masih kosong, digunting, bikin buku lagi, kan bisa ya. Tidak ada pensil, tidak ada pulpen, silakan manfaatkan. Mungkin arang ya untuk menulis atau misalnya ya kita menabung untuk membeli pensil, pulpen, kan bisa ya. Harus kreatif. Kemudian harus mandiri, pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kalau ngebikeun nya dipangandikeun kolotna. Nah, atau misalnya Pak, area Pak mandi mana? Soalnya libur aya mah hari Minggu ya. Tidak mandi seharian. Astagfirullah. Berarti kalau seperti itu ya tidak punya kemandirian. Harus berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian berkebinekaan global. Kan Indonesia itu beragam ya sukunya. Ada orang Papua, orang Aceh, orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang Sulawesi. Kita harus saling menghargai dan menghormati budaya luhur, lokalitas, identitas, cara berpikir dan lain-lain. Kalau nepikeun kan ahina nya, saya mah Papua hidupnya. Jadi baju, astagfirullah ya, jangan sampai seperti itu. Harus menghargai, menghormati ya. Mengerti? Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif ini ya, yang mana berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif ya, yang mana kita bahas pada hari ini ya. Nah, bagaimana nih konsep disiplin positif? Ya, disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan kata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat. Ya, yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka ya, cetakan kelima. Di mana ada kemerdekaan istilah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Singapura kenapa bisa maju meskipun rakyatnya sedikit, luas wilayahnya juga sedikit ya, tapi kenapa bisa maju ya? Gajinya begitu tinggi, pendapatannya begitu besar karena disiplin ya. Buang sampah saja tidak berani karena didenda mahal kalau misalnya buang sampah. Merokok aja mereka tidak berani karena sama didenda, pajaknya mahal ya. Oleh karena itu orang Singapura itu ya meskipun wajahnya kayak kita orang Melayu, orang Cina ya, tapi disiplinnya tinggi karena betul-betul peraturannya dilaksanakan dengan baik ya. Kemudian adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika itu jarwanya nora umlepasing pangrek mingguga kuat kuasa aman diri priata.
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita sebagai guru misalnya ya tidak mau tahu anaknya harus pintar, cerdas dan lain-lain. Tapi anak didiknya, murid kita tidak disuruh untuk disiplin, sama saja bohong ya. Jadi muridnya harus disiplin, harus sadar bahwa saya akan segera ya lulus misalnya dari SD yang kelas 6 ya. Berarti harus ada disiplin untuk belajar. Tong ngepikeun ka ya unggal poe teh main ya. Pulang sekolah main ya, beres main lagi ya. Seperti itu tiap hari, tidak ada waktu belajar yang disiplin. Nah, itu berbahaya. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini adalah bahwa ketika murid bisa menggali potensinya, yang mencapai tujuan, dihargai dan bermakna, maka dia akan serta disiplin di dalam dirinya dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Ya, jadi dapat disimpulkan nih semuanya, ya, bahwasanya murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi. Jadi dukungan dari dalamnya kuat, ya. Untuk apa? Nih, memahami sesuai nilai-nilai kebajikan universal, kebaikan yang ada di sekitar kita. Dan sebagai pendidik tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri, ya, sehingga bisa melakukan disiplin positif ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oleh karena itu kita sebagai guru yang harus memotivasi, ya, mendukung anak supaya disiplin, ya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia, ada 3. Yang pertama, ya, alasan motivasi perilaku manusia ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Si dihukum, oke, Pak Hasbi, akhirnya anak itu ya berusaha untuk tidak telat ke sekolah. Ya. Yang kedua ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dina sahur Ramadan teh dah hoyong hadiah, oke, dikasih angpau, ya, 100.000 ke mama ke bapak. Oleh karena itu saya harus melaksanakan sahur, ya, atau puasa. Kemudian yang ketiga ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini yang harus kita miliki. Tong lebihkeun ka urang teh kulantaran sieun dilaksanakeun ku urang. Tapi lamun misalnya kita nomor 3 ya untuk menghargai diri sendiri ya, dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan bermanfaat, insya Allah bakal lebih kuat ya motivasi di dalam dirinya. Kenapa ya kita ingin mendidik anak dengan baik? Karena anak ini investasi nanti di dunia dan juga di akhirat. Anak itu misalnya disiplin sholatnya, ibadahnya, ya, ibadah sunnahnya, ibadah wajibnya, apalagi ya berarti bagus. Dari sekarang harus betul-betul diamalkan. Ya. Dari ketiga hal ini kita harus apa? Yang ketiga ya, supaya apa? Menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini apa? Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan ya dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang baik atau positif. Dan perilaku warga di kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya dapat membentuk sebuah budaya yang positif. Ya. Mengapa keyakinan kelas ini ya harus dilakukan? Ya. Kenapa tidak peraturan kelas saja istilahnya? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi untuk apa? Lebih baik ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan ya, yang mengatur diri mereka untuk ya melakukan sesuatu. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas kurang motivasi di dalam dirinya untuk dilaksanakan. Tapi kalau keyakinan, karena sudah yakin di dalam hati ya bahwa kita bisa melakukannya, insya Allah lebih kuat ya kita melakukan keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal, dan pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, ya, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada belonging, power, freedom, fun, dan survival. Dan seluruh tindakan ini memiliki tujuan, ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ya. Kemudian cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu, ya. Jadi belonging, cinta kasih, perhatian, power, kekuatan, ya. Survival, bertahan hidup, freedom, kebebasan, fun, kesenangan. Kalian harus memiliki, ya, sebagai guru semuanya. Murid juga membutuhkan semuanya. Supaya apa? Supaya bisa hidup, ya, dengan baik. Dan 4 pemenuhan kebutuhan dasar ini, ya, harus betul-betul dilakukan, ya. Jangan sampai tidak seimbang. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, ya, sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup, ya. Dan komponen psikologisnya juga meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jangan sampai kebutuhan ini tidak dipenuhi. Kemudian cinta dan kasih sayang juga sama, ya. Kalian harus mendapatkan cinta, kasih sayang, perhatian, ya. Guru-guru harus memperhatikan murid, murid juga harus menghargai guru, ya, dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan harus dihargai, ya. Murid dinilai tugas-tugasnya supaya dihargai oleh gurunya, ya. Kalau ada yang kurang, ya, ditambahkan, ya, diperbaiki dan lain-lain. Kemudian kebebasan juga sama, kebutuhan akan pilihan, di mana kebebasan itu anak-anak harus bisa menginginkan pilihannya dan mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain yang senang mencoba hal yang baru dan menarik. Kemudian kesenangan, ya, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, ya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menjadikannya, ya. Nah, karena itu, ya, Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat kecerdasan tinggi bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting, ya. Mereka suka permainan dan lain sebagainya. Jadi harus senang juga ketika belajar, ya. Nah, ini ada posisi kontrol, ya. Sebagai guru, kita harus bisa, ya, memposisikan diri dengan baik. Apakah kita mau jadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, atau sebagai manajer, sebagai orang tua juga di rumah. Kita mau jadi orang tua seperti apa? Jadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, atau manajer, ya. Yang pertama nih, ya, penghukum, memberi hukuman. Kamu harus gini, kalau tidak gapok. Nah, ya, kalau tidak saya tampar, ya. Penghukum, ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ngerikan, ya. Nomor 2, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah, ya, bersuaranya lebih lembut, ya, tapi menyalahkan murid, ya, terus menerus, ya. Nah, tidak baik juga. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan, ya, dibujuk. Kamu sebaiknya, ya, tidak seperti itu dan lain. Kalau pemantau atau monitor, memonitor berarti mengawasi. Jadi pengawas, ya, mengawasi nih kayak gini gerak-gerik anak, ya, seperti apa, ya. Kalau manajer semuanya, ya, merespon, menunjukkan tanggung jawab, ya, kemudian juga mementor, memantau, ya, kemudian juga
membiasakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Dan contoh saya sendiri ya pernah mempraktekkan restitusi berupa apa? Manajer ya, dengan cara ada masalah di kelas dibereskan dengan baik. Ditanya anaknya ingin apa. Ya. Ketika anak itu berkata, Pak saya tidak salah, ya. Saya di awalnya itu dibully oleh orang lain dan lain sebagainya. Guru mendengarkan, tapi guru bertanggung jawab untuk apa? Meluruskan. Ya. Oh kalau seperti itu ya nanti ya jangan diulangi lagi karena akhirnya kamu babak belur gara-gara dipukul ya, karena bisa jadi kita sendiri punya andil di dalam melakukan kesalahan ya. Oleh karena itu harus betul-betul guru sebagai manajer atau orang tua sebagai manajer agar anak-anaknya bertanggung jawab ya, mendukung perilaku murid agar dapat menemukan solusi. Jadi anak harus didukung kalau misalnya benar ya. Tapi kalau anak salah harus diingatkan, dibimbing supaya tidak terjerumus ke dalam hal yang buruk. Ya. Kemudian segitiga restitusi. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Seperti saya sendiri pernah menerapkan di kelas 6 ya, ada keributan lagi ngobrol ya. Ketika guru menerangkan, diingatkan oleh saya, kenapa kamu ngobrol? Ternyata Pak bosan, Pak saya kemarin ngantuk ya, bukan ngantuk, ketiduran, jadi sekarang ngantuk, daripada ngantuk saya ngobrol dengan teman ya. Kamu tahu bahwa itu salah, bahwa keyakinan kelasnya kita harus memperhatikan guru ketika guru menerangkan. Alhamdulillah dengan restitusi anak itu sadar akan kesalahan. Ada juga yang berantem nih gara-gara salah paham ya, akhirnya didamaikan, akhirnya kembali baik karena memang salah paham ya. Yang satu merasa dia membuli, tidak mau meminjamkan buku, pensil ya. Akhirnya ketika ditengahi ya, tidak Pak, saya cuma kesal karena ini dan lain sebagainya. Jadi harus melakukan segitiga restitusi ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, mencari jalan keluar untuk masalahnya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan restitusi ini membantu apa? Murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tapi penekanannya bukan untuk bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain ya, atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan ya. Yang sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontra bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik ya, motivasi dari hati ya. Jadi ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya adalah yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan restitusi ini fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu untuk menguatkan dan fokus pada solusi. Dan yang ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada Allah. Jadi kalau ada murid yang salah dia melakukan tindakan tidak disiplin ya, kita harus apa? Nih ya, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan agar murid tidak salah lagi ya. Kemudian memperbaiki hubungan ya, murid gandeng ya, murid berantem ya, A dan B jadinya dendam. Tidak seperti itu, tapi dengan restitusi jadi damai lagi ya, saling memaafkan. Kemudian tawaran bukan paksaan ya. So kamu bapak paksa untuk minta maaf, jangan ya. Tapi ada ditawarkan. Bagaimana kalau minta maaf? Bagaimana kalau kalian baikan lagi? Karena kalau baikan lagi, insya Allah hati menjadi lebih tenang dan hidup pun menjadi tenang ya. Kemudian juga melihat ke dalam diri, oh iya ya, aku banyak salah sama kamu, aku juga sama ya, saling memaafkan. Kemudian juga harus apa? Mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan ya. Misalnya tadi ya,
kita nggak punya perhatian dari orang tua, berarti orang tua harus lebih perhatian ya, memperhatikan anaknya karena anaknya butuh hal itu. Jangan sampai nih anaknya ya tidak belajar, orang tua diam ya, sibuk ya kerja. Harusnya bagaimana? Harusnya orang tua itu harus bisa membimbing anaknya. Oke, fokus pada solusi ya. Kemudian harus mengembalikan murid yang salah kepada kelompok. Nah, langkahnya seperti apa? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan semua perilaku memiliki alasan, dan kita semua memiliki motivasi internal. Jadi, stabilkan dulu identitasnya kayak gimana, dan validasi tindakan yang salah. Oh, ini ternyata salahnya di sini ya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinannya seperti apa ya. Kamu tadi udah berbuat salah, sebaiknya kamu bagaimana? Meminta maaf Pak, ya udah minta maaf ya. Kamu tadi tidak memperhatikan guru, sebaiknya bagaimana? Nah, sebaiknya memperhatikan Pak, ya berarti harus memperhatikan, tapi minta maaf dulu ke gurunya, jangan sampai gurunya itu ya istilahnya apa ya, tidak memaafkan apa yang kamu lakukan. Nah, ini dokumentasi sisi berbagi ya. Nah, ya. Sekarang kita akan melihat implementasi budaya positif ya yang dilakukan di sekolah SDN Sawalega 01. Seperti apa? Seperti berikut ya tayangannya. Nah, Ibu dan Bapak Guru ya, SDN Sawalega 01 nantinya akan menerapkan kurikulum merdeka. Jadi persiapan dari sekarang, budaya positif harus betul-betul diamalkan di sekolah. Jangan sampai sekolahnya itu mau kurikulum merdeka, tapi budaya positifnya misalnya kurang ya, atau tidak ada sama sekali. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan setiap sekolah harus menerapkan ini ya, supaya apa? Supaya nantinya bisa lebih baik.
demikianlah pembahasan ya dari saya sendiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya, bisa kita laksanakan di kelas masing-masing. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.